Besti-bestian memang baik, tapi terlalu besti itu yang gak baik. Itulah yang dialami Rose dan Lily. Nasi sudah jadi bubur, keluarga sudah terlanjur hancur hanya gara-gara besti-bestian. Istilah Ukrainanya adalah gendengi besti. Inilah dia alur ceritanya. Ini Rose dan ini Lily. Duo mama ini adalah sepasang besti dari balita hingga dewasa. Bahkan sampai berumah tangga, mereka berdua juga masih sama-sama. Di film ini juga ada Tom anaknya Rose dan Ian anaknya Lily. Mereka dari kecil hingga dewasa juga saling besti-bestian. Alright. Joko lama-lama mencurigai kebestian Rose dengan Lily. Kalau dilihat-lihat tingkat kebestian mereka berdua ini sudah nggak wajar. Jangan-jangan mereka ini berdua terlibat dalam hubungan yang dinamakan HDTV. That's true. Alright. I'll see you guys tomorrow. No, I thought you and Tom would come with me. Akhirnya Joko berinisiatif mengajak Rose dan Tom pindah rumah ke Sydney. Rose saat ini memang gak mau pindah ke Sydney karena gak tega ninggalin Lily yang baru aja ditinggal oleh suaminya. Nah, si Joko ini juga tipe-tipe suami takut istri. Joko malah mengikuti kemauan Rose dan kembali ke Sydney sendirian. He's not saying we're lesos. Are you saying we're lesbians? No, not that it'd make any difference. I'm gonna miss you. It's only a couple of weeks. Melihat Rose yang LDRan sama suaminya, mendadak hasrat garangan Ian meronta-ronta. Rupanya memang sejak kecil Ian sudah terobsesi sama bodinya si mama gurih ini. Suatu siang di tengah pantai, Ian mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk merayu si Rose. Untungnya Rose masih bisa menahan rayuan dari Ian saat itu. Akhirnya gak terjadi apa-apa. Mind if I join you? Tapi karena sudah terlalu lama LDRan sama Mas Joko, sedangkan di sisi lain Ian juga nggak pernah libur untuk melancarkan serangan gombalannya kepada Rose, sehingga dinding pertahanan Rose sudah nggak mampu lagi menahan ganasnya serangan rudal balistik dari Ian, dan terjadilah hubungan terlarang itu. No. Celakanya, pada saat malam itu, Tom melihat dengan jelas sekali perselingkuhan mamanya dengan Ian. Esok harinya, Tom berniat membalas kelakuan Ian semalam dengan cara mengajak si Lily melakukan hubungan terlarang. Awalnya Lily juga sama seperti Rose, menolak gituan. Tapi karena diceritain sama Tom tentang kelakuan anaknya dan Lily yang juga sudah lama menjanda, akhirnya benteng pertahanannya juga nggak mampu menahan serangan rudal balistik dari Tom. I don't think he's here. I didn't come to see Ian. Can I please stay here? Christ. I'm sorry. Kemudian skor menjadi 1-1. Melihat kebejatan anak-anak mereka, para mama ini mulai menerima keadaan.
Mereka berdua membuat kesepakatan untuk menjadi pacar sementara bagi anak-anak mereka. Harapannya, ketika anak-anak mereka sudah dewasa, sudah kenal cewek yang lebih muda dan lebih menarik, sudah pasti mereka akan bosan dengan hubungan ini. Kemudian mereka menjadi nenek-nenek dan berencana membestikan cucu-cucu mereka juga. Two beautiful women like you. I don't see why we have to. The boy's crazy. Suatu hari Joko kembali mengajak Rose dan Tom untuk pindah ke Sydney. Lagi-lagi ajakan Joko ditolak sama Rose dan Tom. Kalau bahasa Ukrainanya timbangane ngenteni ndok bloro, ya lebih baik Joko kembali sendiri ke Sydney dan mencari istri muda lagi di sana. Diketahui nantinya Joko sudah memiliki keluarga baru di sana dan sudah resmi bercerai dengan Rose. Cerita berpindah beberapa tahun kemudian. Suatu saat, Tom mendapat tawaran kerja di Sydney dari ayahnya untuk menjadi sutradara. Di sanalah Tom bertemu dengan seorang gadis cantik yang seumuran dengannya bernama Mary. Cherries, don't make it serious. The sweet things in life, do you work? Nampaknya Mary ini mampu membuat Tom berpaling dari Lily. Pada akhirnya menikahlah Tom dan Mary. Pesta pernikahannya diselenggarakan di rumah Rose yang juga dihadiri sama Lily dan Ian. If he was taken with her, I don't think he would have mentioned her. Are you gay? Unending love for his people. Melihat si mama yang kadung patah hati, akhirnya si Ian melakukan balas dendam. Dia ingin membuat mamanya Tom patah hati juga seperti yang dirasakan mamanya sendiri. Kemudian Ian mulai menjalin hubungan dengan Hannah. Hannah ini adalah bestinya Mary yang memang diundang di pesta itu. Diketahui pada akhirnya Ian juga menikah dengan Hannah dan sukses membuat hati mamanya Tom hancur lebur. Skor menjadi 2-2. Hi. Second mother to me. I'm pregnant. We just have to. Mengetahui anak-anak mereka yang sudah pada dapat pasangan hidup, akhirnya Rose dan Lily sepakat telah mengubur perasaan mereka dalam-dalam dan tidak akan mengulangi perbuatan bejat itu lagi. Singkat cerita, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Rahasia yang selama ini disimpan Ian dan Tom akhirnya diketahui oleh istri-istri mereka. Jadi beginilah kronologinya. Udut dulu. Suatu malam mereka berenam mengadakan jamuan makan malam. Di sela-sela jamuan itu si Lily pulang lebih awal karena tak kuasa menahan rasa sakit melihat romantismenya hubungan Tom dengan Mary. Setelah itu Tom juga izin keluar untuk beli rokok 2, 3, 4 ketengan. Tapi ternyata Tom gak beli rokok. Dia malah mendatangi Lily dan setelah itu kemudian Ian mempunyai firasat yang gak enak. Dia izin keluar juga untuk beli rokok ketengan 2, 3, 4. Tapi ternyata si Ian juga gak beli rokok. Dia malah kembali ke rumahnya. Dan di sanalah dia melihat dengan sangat jelas mereka berdua melakukan perbuatan terlarang itu lagi. Setelah itu Ian langsung bertemu Rose supaya Rose bisa memperingatkan anaknya tentang kesepakatan yang telah dibuat.
Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba Mary dan Hannah melihatnya, dan saat itulah terbongkar semua rahasia selama ini. Ian, what are you talking about? You see, Hannah, they're lovers as well. Akhirnya Mary dan Hannah pergi membawa anak-anak mereka. Tak berselang lama, KUA memutuskan mereka sudah resmi bercerai. Setelah itu, masa depan mereka kembali ke settingan awal. Si Ian tetap menjadi pacarnya Rose dan si Lily tetap menjadi pacarnya Tom. Dan skor akhirnya adalah skor kacamata alias 0-0. Semua ini gara-gara beli rokok ketengan. Film ditutup dengan Rose yang merasa sangat menyesal karena menolak ajakan pindah dari Joko. Umpamao dia nggak mendewa-dewakan hubungan besti-bestiannya sama Lily, pasti jalan ceritanya nggak seperti ini. Tapi kalau nggak seperti ini, pasti nggak jadi film. Dan film pun selesai.